A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya, fataba alaihi, kemudian dia pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat dan maha penyayang. Qulna ihbitu minha jami'a, kami firmankan, turunlah darinya kalian semua, turunlah kalian semua dari syurga ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, adapun kalau datang kepada kalian daripadaku petunjuk ya, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan di atas mereka dan tidak ada pula mereka itu bersedih hati. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan dengan segala ayat-ayatku, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan bahwa fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi, kemudian Adam menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya ya, kemudian dia menerima taubatnya. Nabi Adam atau Adam di dalam syurga dalam kondisi kita katakan apakah beliau berdosa ya, apakah beliau bersalah? Ya, beliau bersalah karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan beliau bertaubat dengan segera sebelum beliau turun ke bumi. Ya, sebelum beliau turun ke bumi, beliau menerima, Allah telah menerima taubatnya. Jadi ketika beliau sampai di bumi, beliau sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ya, Adam turun ke bumi dalam keadaan bersalah ya. Tapi Allah telah menerima taubat dan Allah telah mengampuni beliau semasa beliau sebelum turun ke bumi. Kemudian kita lihat firman Allah, qul nahbitu minha jami'a, kami firmankan, turunlah kalian semua dari syurga. Qul nahbitu, kita lihat bagaimana ya penjelasan tentang qul nahbitu ini. Ay karrara al-amru bil hubul litakid wa li bayan anna iqamata Adam wa dzurriyyatahu fil ardi la fil jannah. Jadi turunlah kalian ini, siapa saja, yaitu Adam, Hawa dan juga iblis. Ya. Dan juga iblis. Itu semua disuruh turun ke bumi. Qul nahbitu minha jami'an, ditempatkan mereka semua di bumi. Dan ini perintah Allah yang kedua kali, karena sebelumnya Allah juga telah perintahkan kepada Adam bersama dengan Hawa untuk turun ke bumi, dan ini adalah perintah yang kedua kali. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Maka sebelumnya Allah firmankan dalam ayat yang ke-36, kami firmankan, ihbitu min ba'dukum li ba'din adu, turunlah kalian ke bumi ya. Kemudian sebahagian kalian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal di muka bumi sampai dan juga kesenangan sampai waktu tertentu. Itu perintah Allah yang pertama. Kemudian Allah perintahkan sekali lagi yang kedua kali, qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian dari syurga itu semua. Nah, jadi semua disuruh turun
Jadi 2 kali diperintahkan oleh Allah untuk turun. Ini yang kedua kali ini adalah menunjukkan kepada penegasan, takkid, bahwa sesungguhnya tempat kalian itu memang bukan di sini tetapi di bumi. Ya, di bumi. Memang diciptakan sebelum Adam diciptakan, Allah sudah firmankan kalau seandainya Adam itu untuk dijadikan khalifah di muka bumi, memang untuk jadi khalifah di muka bumi. Nah, jadi ini adalah penegasan kedua kali oleh Allah untuk turun ke bumi. Nah, lalu apakah di sini bisa langsung kita katakan andai kata tidak Nabi Adam bersalah, maka kita akan terus di surga? Tidak bisa juga. Kenapa? Memang dari sejari awal diciptakan untuk ditempatkan di bumi. Cuma sudah takdir Allah, Allah menjadikan sesuatu itu ada sebabnya. Ibaratkan ya, kita sakit, gara-gara sakit kita meninggal, ya. Memangnya kalau nggak sakit kita akan hidup terus di bumi? Kalau kita nggak itu, kalau tidak sakit kita akan terus hidup, ya. Ya tidak, semua kita juga akan mati, karena mati takdir Allah, semua harus mati. Cuma matinya sebabnya macam-macam. Ada karena sakit, ada karena tidak ketahuan apa-apa, macam-macam. Ya. Lalu kita mengatakan bahwa ya meninggal sebabnya karena sakit. Ya. Lalu kemudian kita katakan Nabi Adam turun karena apa? Karena beliau melanggar. Ya, sebenarnya memang dari sejak asal memang diciptakan untuk ditempatkan di bumi ini. Nah, begitu. Jadi tidak benar juga kalau kita katakan bahwa kalau seandainya tidak bersalah beliau, maka kita akan terus semuanya di surga. Tidak demikian adanya, saudaraku yang dimuliakan Allah.